في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah An-Nawadir karya Syekh Shahabuddin Ahmad bin Salamah Al-Quyubi rahimahkumullah, diceritakan kisah sahabat Abu Ayyub yang diziarahi Rasulullah berkat amalan puasanya. Suatu hari Abu Yusuf Yakub bin Yusuf bercerita tentang salah seorang sahabatnya yang unik. Beliau dikenal sebagai seorang yang warak dan takwa, meski orang-orang mengenal karibnya itu sebagai orang yang fasik dan pendusta. Sudah 20 tahun, Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitaran Ka'bah bersamanya. Tak seperti Abu Yusuf yang berpuasa terus-menerus atau istiqomah, sahabatnya itu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, sahabat Abu Yusuf ini melakukan puasa secara sempurna, kendati beliau berada di padang Sahara yang tandus. Bersama Abu Yusuf, beliau masuk ke kota Turtus dan menetap di sana untuk beberapa lama. Di tempat yang gersang inilah, persisnya di sebuah kawasan reruntuhan bangunan, beliau wafat tanpa seorang pun tahu kecuali Abu Yusuf. Abu Yusuf pun keluar mencari kain kafan. Alangkah kagetnya tatkala dirinya kembali menyaksikan kerumunan orang yang berkunjung mengkafani sekaligus menyolati jenazah sahabatnya tersebut di tempat yang semula tak berpenghuni. Karena begitu ramainya, Abu Yusuf sampai tak bisa masuk lokasi reruntuhan bangunan itu. Para pelayat menyebut-nyebut almarhum sebagai orang yang zuhud dan termasuk dari kekasih Allah atau waliullah. Subhanallah, siapa yang mengumumkan kematiannya hingga orang-orang berbondong-bondong bertakziah, menyolati dan menangisi kepergiannya? Tanya Abu Yusuf. Setelah melalui perjuangan yang keras, Abu Yusuf akhirnya berhasil menghampiri jenazah sahabatnya tersebut dan terperanjat saat melihat kain kafan yang tak biasa. Pada kain kafan itu tercantum tulisan yang berwarna hijau yang artinya, "Inilah balasan orang yang mengutamakan ridha Allah ketimbang ridho dirinya sendiri. Orang yang rindu menemuiku, dan karenanya aku pun rindu menemuinya." Selepas melaksanakan sholat jenazah dan mengebumikannya, rasa kantuk berat menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur. Di dunia mimpi inilah Abu Yusuf menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa tersebut mendunggangi kuda hijau serta berpakaian hijau dan sebuah bendera di tangannya. Di belakangnya ada seorang pemuda tampan berbau harum. Di belakang pemuda itu ada 2 orang tua diikuti di belakangnya lagi 1 orang tua dan 1 pemuda. Siapakah mereka? Tanya Abu Yusuf. Pemuda tampan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 2 orang tua itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sementara orang tua dan pemuda itu adalah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, jawab sahabat Abu Yusuf itu. Dan inilah aku, pemegang bendera di depan mereka, kata sahabatnya dalam mimpi itu. Hendak kemanakah mereka?
Tanya Abu Yusuf. Mereka ingin menziaraiku. Abu Yusuf pun kagum. Bagaimana kau bisa mendapatkan kemuliaan semacam itu? Sebab aku memprioritaskan ridha Allah dibandingkan ridha diriku sendiri, dan aku berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah, jawab sahabatnya tersebut. Abu Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Lalu sejak saat itu beliau tak pernah meninggalkan amalan puasa hingga akhir hayatnya. Anjuran memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah termaktub dalam sebuah hadis. Misalnya hadis riwayat Ibnu Abbas yang ada di dalam Sunnah At-Tirmizi yang mengatakan, tidak ada hari lain yang dicintai Allah untuk beribadah seperti 10 hari ini atau Dzulhijjah. Meskipun disebutkan kata 10 hari, puasa jika dimulai 1 Dzulhijjah cukup dijalankan 9 hari, karena tanggal 10 Dzulhijjah atau juga hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah adalah hari terlarang untuk berpuasa. Semoga kisah ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita untuk bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panas, menghanguskan atau kekeringan. Maksudnya adalah menghanguskan dosa-dosa hingga sampai kering, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tiada dosa. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan atau Syahrun Mubarak. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Yang keempat, dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Kelima, dilipatkan gandakannya seluruh pahala. Keenam, diturunkannya malam Lailatul Qadar yang pahalanya senilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Yang ketujuh, semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.